Pasti banyak dari teman-teman yang sudah mendengar kisah tentang pertemuan antara Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Tapi di sini kita tidak akan menceritakan tentang kisah itu, karena di balik kisah tersebut ternyata ada sisi lain yang menarik untuk kita bahas, yaitu benarkah kalau Ratu Balqis ini merupakan sosok manusia setengah jin? Saya harap teman-teman dapat menonton video ini sampai habis tanpa di skip, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Untuk itu, di video kita kali ini, kita akan membahas tentang asal-usul Ratu Balqis. Balqis adalah seorang ratu yang terkenal dari kerajaan bernama Saba. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Saba ini. Ada yang bilang terletak di Arab bagian selatan, yaitu di negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan bahwa kerajaan ini ada di tanduk Afrika, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Pendapat itu berasal dari Kiai Haji Fahmi Basya. Beliau menyatakan bahwasanya Candi Ratu Boko yang ada di Jogja itu adalah istananya Ratu Balqis. Namun pendapat lebih kuat bahwa istana Ratu Balqis itu terletak di negara Yaman, di wilayah barat laut kota Ma'rif. Karena di sana ditemukan puing-puing bangunan yang diperkirakan oleh para sejarawan runtuhan bangunan itu berasal dari tahun 1300-an sebelum Masehi. Dan tahun ini cocok jika dikaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Saba. Lalu kenapa dinamakan kerajaan Saba? Nama Saba diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu, yaitu Saba bin Yazid bin Ya'rib bin Gahtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdurrauf Al-Munawi dalam Faidil Al-Qadir, sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Saba memiliki satu hobi yang sangat unik, yaitu dia senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Nah, pada suatu hari ketika sang raja tengah berburu di tengah hutan, sang raja merasa sangat haus. Nah, dari kejauhan dia melihat ada sebuah tenda. Kemudian raja pun mendatangi tenda tersebut. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda tersebut. Setelah sang raja mendekati ke tenda, dari dalam tenda keluarlah seorang kakek-kakek. Lalu raja pun minta disediakan minuman untuknya kepada si kakek-kakek ini. Nah, si kakek pun langsung memanggil anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Nah, dari dalam tenda keluarlah seorang wanita yang ternyata sangat cantik bagaikan matahari. Jadi bisa diibaratkan wajahnya ini sangat rupawan dan juga bersinar. Di tangannya memegang cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakut. Raja pun terpaku dan takjub dengan wajah cantik dari wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk menikahinya. Maka langsung saja sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada si kakek, yang tak lain tak bukan adalah ayah dari wanita ini. Ayah dari gadis ini berterus terang kepada sang raja bahwasanya mereka bukan berasal dari bangsa manusia, melainkan mereka berasal dari bangsa jin. Namun sang raja yang udah kepalang cinta tidak peduli. Dan singkat cerita, keduanya pun menikah. Akan tetapi, sang ayah memberikan sebuah syarat. Jika sang raja menanyakan sesuatu yang dilakukan oleh istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya, teman-teman semua, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan hal tersebut. Jika saja sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Nah, setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Sang raja senang bukan kepalang.
mengetahui anak yang dilahirkan oleh istrinya ini berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa menjadi pewaris tahta ketika sang raja wafat. Namun teman-teman, tanpa sepengetahuan sang raja, anak laki-laki tadi langsung dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal tersebut, dia pun tentu menjadi sangat sedih. Di samping itu, dia takut untuk bertanya kepada istrinya tentang alasan kenapa anak laki-laki pertamanya harus dibunuh. Karena jika saja sang raja bertanya tentang alasan kenapa istrinya melakukan hal tersebut, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya sang raja hanya bisa diam dan menahan rasa penasarannya itu. Setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Kemudian mereka menamakan bayi perempuan ini dengan nama Balqis. Dan untungnya anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi. Sang raja pun tampak senang, tapi masih bercampur dengan rasa gelisah dan penasaran. Akhirnya pada satu hari, raja pun tak bisa menahan rasa penasarannya. Dia mendatangi sang istri dan menanyakan, "Wahai istriku, kenapa waktu itu kamu membunuh anak laki-laki pertamaku?" Mendengar pertanyaan ini, istrinya tentu menjadi sangat sedih. Karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya, maka terjadilah talak saat itu juga. Dengan perasaan yang bercampur aduk, kemudian istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena aku berupaya untuk bisa menyelamatkanmu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar para malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar nanti, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan yang baru saja aku lahirkan ini. Dia mendengar bahwasanya malaikat banyak yang memuji dan banyak dari mereka yang menggambarkan tentang kerajaan yang nanti akan dipimpin oleh anak perempuan ini. Sesuai janjimu, untuk itu, ini adalah perpisahan terakhir antara aku dan dirimu." Kemudian istri raja yang dari bangsa jin tadi itu pergi dan tidak pernah kembali lagi. Di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana dikisahkan cerita yang lain mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis ini. Cerita singkatnya begini teman-teman. Ayah Balqis ini adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Nah, raja dari kerajaan itu punya kebiasaan yang sangat buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri dari rakyatnya atau istri-istri dari menteri-menterinya itu untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balqis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah. Karena dia takut apabila nanti dia punya seorang istri, maka sang raja akan memaksa istrinya untuk melayani nafsu bejatnya. Nah, pada suatu hari, ketika si menteri ini sedang berada di dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dia kenal sebelumnya. Kemudian pria asing itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau sudah menikah?" Kemudian si menteri ini menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya, karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri kami atau istri-istri dari rakyatnya untuk melayani nafsu bejatnya." Mendengar pernyataan tadi, lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau menikah dengan putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Dan sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu untuk memaksa kami." Singkat cerita, menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Dari perkawinan mereka, maka lahirlah seorang anak perempuan yang mereka beri nama Balqis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balqis ini merupakan manusia setengah jin adalah ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman, dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kedua betisnya. Karena Balqis mengira dia akan melewati sebuah kolam yang sangat besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, di peristiwa ini ada seorang ulama yang mengatakan ketika Balqis mengangkat celananya tersebut, Nabi Sulaiman sempat kaget. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman melihat kedua betis dari Ratu Balqis ini ditumbuhi oleh bulu. Tidak seperti wanita
manusia pada umumnya. Hal ini menandakan bahwasanya dia atau Ratu Balkis ini merupakan manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, "Wahai Balkis, masuklah ke dalam istana." Maka tatkala Balkis melihat lantai di istana itu, Balkis mengira bahwa itu merupakan kolam yang sangat besar. Kemudian karena mau melewati air, akhirnya bajunya disingkapkan, ya, sehingga terlihatlah kedua betisnya. Berkatalah Nabi Sulaiman alaihi salam, "Sesungguhnya lantai kerajaanku adalah istana yang licin terbuat dari kaca." Ketika melihat kemegahan dari istana Raja Sulaiman, berkatalah Balkis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zolim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Qila laha dukhulis sarh فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir yang beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam khusus untuk menyambut Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan bahwasanya benarkah apa yang dikatakan oleh orang-orang kalau raja dari kerajaan Saba itu merupakan manusia setengah jin. Sebetulnya masih ada banyak sekali versi yang menceritakan tentang asal mula dari Ratu Balkis ini, yang kisahnya tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan, sehingga seorang ulama terkenal asal Irak menyampaikan di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ma'ani, hadis yang menceritakan salah satu orang tua Balkis adalah jin, merupakan hadis yang sebenarnya lemah, dan cerita seputar pernikahan dengan bangsa jin ini hanyalah legenda yang tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Asy-Syankiti dalam Adawul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah hadis tentang orang tua Balkis yang berasal dari bangsa jin ini merupakan hadis yang doif, jadi sifatnya lemah, ya. Begitu pula Atsar yang mengisahkan sejarah bahwa mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, ya. Kita manusia dengan mereka bangsa jin itu berasal dari makhluk yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula tentunya. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah ruhani. Manusia berasal dari tanah seperti yang tercantum dalam surat Ar-Rahman ayat ke-14, sedangkan jin tercipta dari nyala api. Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Jadi kira-kira menurut teman-teman, mana yang benar? Apakah Balkis manusia seutuhnya, atau memang manusia setengah jin, atau memang bukan kedua-duanya? Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang asal-usul Ratu Balkis yang bisa saya sampaikan dalam video kita kali ini. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Jika Anda mendukung keberlanjutan channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe. Saya akhiri. Tuan Sabtu Adi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.